Baik, kita mulai saja langsung. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih sehat-sehat walafiat sehingga kita masih diberikan waktu untuk bisa belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini akan mendapatkan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Baik, langsung saja. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang diagnosa fisik. Nah, jadi di sini adapun materi yang kami bahas yaitu melakukan perbaikan atau setting ulang, perbaikan atau setting ulang pada fisik. Baik, kita lanjut. Yang pertama di sini yang perlu dipahami adalah pemeriksaan visi melalui diagnosa atau yang dikenal dengan sistem diagnosa visi. Jadi untuk memeriksa kondisi hardware pada komputer perlu dilakukan diagnosa. Diagnosa di sini artinya adalah mengecek atau apa kira-kira yang mengalami kendala pada sebuah personal komputer. Pada komputer dikenal tiga jenis diagnosa yaitu POS, Power on Self Test. Minggu lalu mungkin kita sudah pernah bahas tentang Power on Self Test. Nah, kali ini diagnosa umum atau dikenal dengan raw time. Diagnosa mencari dan memecahkan kerusakan. Satu, langkah-langkah POS setiap kali komputer dihidupkan secara otomatis akan memulainya dengan langkah diagnosa yang dikenal dengan POS. Kali ini kita mengetahui bahwa operasi pertama ataupun yang digunakan oleh POS tentunya bisa digunakan untuk melakukan sistem diagnosa fisik. Artinya apa? Ketika ada permasalahan yang terjadi pada komputer, tentunya langkah pertama yaitu kita gunakan adalah POS. Nah, ataupun ada langkah umumnya yaitu digunakan diagnosa umum yaitu raw time. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, POS ini akan memeriksa dan menguji semua komponen-komponen sistem. Jika saat POS terjadi problem, suatu pesan akan disampaikan pada pengguna. Nah, ini ketika apa dulu namanya POS dalam keadaan pengecekan, kita menggunakan prosedur pengecekan. Ketika terjadi permasalahan, tentunya POS ini pasti akan menyampaikan yang kita kenal dengan bunyi beep. Nah, bunyi bip ini tentunya kan tidak enak. Jadi, bagaimana kita memecahkan masalah tersebut? Tentunya kita mengenang setiap bunyi bip yang ditimbulkan oleh personal komputer. Nah, pesan tersebut dapat berupa pesan tampilan layar suara bip atau kedua-keduanya indikasi dan adanya masalah sewaktu POS dinyatakan kode kesalahan. 2 sampai 5 digit angka pesan kesalahan, pesan singkat dalam bahasa Inggris. Ada beberapa pesan yang menunjukkan problemnya kode bip, suara bip berurutan. Oke, kita lanjut. Pemeriksaan visi melalui diagnosa sistem. Yang pertama, di sini ada dua pesan kesalahan selama POS A T1. Basic System Error atau biasanya ini apa namanya ketika biasanya terjadi pada maintenance BIOS. Nah, kemudian sistem terhenti dengan tanpa tampilan dan suara bip walaupun kursor mungkin nampak. Nah, ini sering-sering terjadi. Akibatnya karena kenapa? Mungkin ada permasalahan-permasalahan yang terjadi pada motherboard sehingga biasanya diakibatkan seperti kerusakan pada sistem, kemudian apa pada motherboard terjadi mengalami gangguan, kerusakan, atau biasanya pada prosesor tentunya dapat melakukan tidak dapat bekerja dengan maksimal seperti itu. Kemudian ada dua tes kedua ya extend system error satu suara bip panjang diikuti dengan satu suara bip pendek dan eksekusi POS terhenti tes 3 display error. Nah, jadi satu suara bip panjang diikuti dengan dua suara bip pendek dan POS melanjutkan dengan tes berikutnya. Nah, kita tes memori. Ada tampilan angka yang menunjukkan kode kesalahan. Nah, di sini yang dikatakan tes memori di sini kita cek. Biasanya memori itu mengalami bunyi bip yang begitu dalam artian sangat apa
memiliki bising, tapi di sini kita perlu um, pemeriksaannya, yaitu periksa apakah memori utuh atau biasanya memori salah pasang pada slotnya. Jadi sehingga bisa mengakibatkan bunyi bip. Nah, bunyi bip ini adalah kesalahan yang ditimbulkan akibatnya karena kurang apa kurang baik pada saat pemasangan soket pada soketnya tersendiri atau pada tempat-tempatnya seperti itu. Kemudian yang kedua, ada tampilan angka yang menunjukkan kode kesalahan tes 6, yaitu drive error. Ada tampilan angka 601, 1780 atau 381 yang menunjukkan kode kesalahan. Nah, ini diakibatkan karena kenapa? Karena kemungkinan pada saat kita merakit, kita lupa memasang kabelnya atau terjadi putus kabelnya atau terjadi permasalahan yang terjadi pada sistem komputer tidak dapat berfungsi dengan baik pada saat melakukan pengkabelan. Kemudian yang kedua, yang umum yang kita gunakan itu ada diagnosa umum atau dikenal dengan diagnosa raw time. Nah, diagnosa ini meliputi konfigurasi sistem, perubahan konfigurasi sistem dan format disk. Nah, diagnosa ini meliputi 3 kategori, yaitu software, bad command, or file name, disk not ready, internal error, overflow. Nah, kalau di sini kita melihat software, bad command, or file name, di sini adalah bahwa itu terjadi pada biasanya kan diakibatkan pada sistem command line atau dengan command prompt. Nah, di sini biasanya disk not ready, artinya mungkin biasanya itu terjadi pada flash disk tidak terbaca, hard disk tidak terbaca, internal error overflow. Mungkin ada perangkat-perangkat yang di dalam berupa software itu tidak terpasang dengan baik, artinya instalasinya tidak terstruktur dengan baik. Kemudian konfigurasi error kode. Ini biasanya memorinya dalam artian memori mengalami gangguan akibatnya karena tidak terpasang dengan secara baik. Nah, jadi sehingga biasanya yang menimbulkan terjadinya kesalahan pada memori pada saat konfigurasinya, yaitu pada saat memasang dan proses instalasi seperti itu. Kemudian ada dikenal dengan sistem lookup. Nah, sistem lookup ini berupa sistem yang digunakan untuk mengunci, tetapi namun ketika pada saat kita salah, nah sistem lookup artinya biasanya kan mengunci pada saat biasanya ketika kita membuat password tiba-tiba kita masuk pada sistem Windows-nya kita terkunci. Ini yang mengakibatkan seharusnya jangan dikunci karena kan sebab kapan kita mengunci harus kita hafal password dan username yang kita gunakan seperti itu. Kalau tidak maka otomatis akan terkunci otomatis dan itu pun harus dilakukan dengan install agar supaya Windows yang kita gunakan itu bisa bisa digunakan. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada namanya troubleshooting motherboard. Nah, kalau kita bicara motherboard ini tentunya adalah memperbaiki motherboard. Nah, ini adalah merupakan induk komputer atau induk personal komputer yang paling utama. Di mana di sini terdapat sebuah komponen input, output, dan proses juga di sini. Jadi permasalahan-permasalahan ini yang sering muncul pada diagnosa motherboard ini, permasalahan yang mungkin terjadi sistem komputer dari motherboard, daughterboard, power supply, pelapis drive, monitor, keyboard, dan beberapa peralatan terhubung melalui konektor dan kabel. Masalah dalam satu peralatan akan berpengaruh terhadap operasi peralatan lainnya dan kadang-kadang mengganggu sistem operasi. Pengecekan berikut ini akan membantu memecahkan masalah. Bahwa yang pertama, troubleshooting motherboard kita melakukan apa dulu namanya pengecekan pertama, yaitu cek sambungan kabel power. Jadi ini otomatis kita mengecek sambungan kabel power ini harus kita tahu itu kan ada power supply ini dia berjenis AT dan ATX. Tergantung dari tegangannya. Misalnya tegangannya kalau 12 volt ampere, nah itu harus sesuaikan. Jangan tidak sesuai, akhirnya apa? Tentunya listrik tadi yang full tiba-tiba jadi rendah. Akibatnya apa? Karena
tegangannya tidak stabil. Kemudian cek sambungan kabel keyboard. Nah, kabel keyboard biasanya ini ada kabel-kabel yang tentunya sensitif sekali pada motherboard. Nah, itu kabel biasanya berupa kuningan, kuningan kecil, tetapi namun ditempatkan pada chip. Nah, kemudian si kabel sambungan kabel monitor dan kabel daya monitor. Nah, ada ini kalau kabel daya monitor tentunya biasanya kan pada personal komputer. Atau kemudian kalau kabel monitor ya kita sudah tahu, misalnya orang bilang kabel VGA. Nah, kemudian cek konfigurasi setting CMOS. Nah, ini perlu dicek juga, kemudian sambung kabel power dan kabel data drive, semua adapter board atau card yang terpasang pada slot I/O. Cek sambungan saklar reset, cek posisi kunci keyboard, cek semua IC yang terpasang, cek disket boot drive, cek sambungan speaker. Nah, jadi ini kalau kita sudah tahu semua, nanti alangkah bagusnya kita akan pada pertemuan berikutnya kita akan praktekkan bagaimana mengecek kembali apa yang perlu dilakukan pada saat troubleshooting motherboard. Oke, selanjutnya. Di sini prosedur diagnosa dan troubleshooting. Yang pertama-tama yaitu cek power supply, cek level tegangan power supply, apakah kar utama tersambung dengan baik, apakah kipas power supply berputar, apakah sambungan P8 dan P9 tersambung dengan baik. Jika level tegangan tidak ada pada pin sambungan P8 dan P9 power supply, maka permasalahan ada pada rangkaian power. Nah, alangkah bagusnya kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum menjalankan sebuah komputer. Lanjut. Nah, di sini ada prosedur diagnosa dan troubleshooting. Cek yang ketiga cek CPU dan DMA. Cek signal al memor ion ion AN dengan memakai logik Praga atau oscilloscope diagnosa. Apabila signal al memor MR ion IO bukan pulsa, cek motherboard bagian CPU. Apabila signal AN bukan pulsa, cek bagian DMA cara pembagian alat gantilah motherboard tersebut dengan motherboard yang baru. Oke, troubleshooting keyboard. Nah, di sini ada 83 key, 83 kunci, 84 AT keyboard space saving, keyboard 101 key order. Keyboard IBM dinyatakan dengan 4 pengenal karakter yang diperlukan pada permukaan penutup kunci kode, karakter setiap penutup kunci kode, pembacaan angka desimal tempat kunci. Ada tugas routing floppy disk drive dan hard disk. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama sistem menampilkan permasalahannya, selesai waktu pembacaan, sistem tidak dapat booting ketika sistem membaca disket dalam floppy drive yang pertama. Informasi pada part dan root directory. Oke, sampai di sini dulu materinya kita. Jika ada pertanyaan, langsung saja ke grup ya seputaran materi ini tentang diagnosa pada PC. Yaitu kita melakukan set ulang pada perbaikan. Oke. Selanjutnya ada tugas yang harus kalian selesaikan untuk adik-adik siswa kelas 10 SMK Prima Tiara Qatar. Itu kita buatlah makalah tentang mendiagnosa PC sebanyak 20 lembar 2 minggu ke depan baru dikumpul. Oke, baik. Dari saya mungkin ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada yang benar jadikan pelajaran, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa praktekkan bagaimana cara menggunakan mendiagnosa. Oke, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.